Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari kelas 4C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ali Wahana Cerpen Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia ke dalam naskah drama. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah identitas pengarang atau biografi dari Asma Nadia, yang kedua yaitu pengertian Ali Wahana, dan yang ketiga yaitu unsur intrinsik naskah drama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Asma Nadia. Asma Nadia memiliki nama asli Asma Rani Rosalba, lahir di Jakarta 26 Maret 1972 dari pasangan Amin Usman dan Maria Eri Susanti, yang merupakan seorang mualaf berdarah Tionghoa. Asma Nadia memiliki seorang kakak perempuan bernama Helvi Tiara Rosa, dan ia juga memiliki kakak adik laki-laki bernama Iron Tomino. Ia adalah salah satu penulis wanita yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan karya-karya yang fenomenal. Beberapa dari novelnya bahkan diangkat ke layar lebar dan menjadi sebuah film. Tulisan-tulisannya telah banyak dipublikasi ke dalam buku yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Asma Nadia mengenyam pendidikan SMA di SMA Budi Utomo dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Namun pada saat melanjutkan pendidikan di Universitas Tinggi, dia mengalami suatu sakit sehingga tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan pendidikan. Tapi dia tidak putus asa, dia tetap mengembangkan hobi menulisnya. Dan beberapa karyanya sudah diangkat ke layar lebar seperti Assalamualaikum Beijing, Hafalan Sholat Delisa, Rumah Tanpa Jendela, Maija Ingin Naik Haji, dan lain sebagainya. Beberapa karyanya tersebut diterima oleh masyarakat dan banyak digemari oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ahli wahana. Ahli wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Karya sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni bisa dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dialih wahanakan, yaitu diubah menjadi jenis kesenian lain. Kegiatan di bidang ini akan menyadarkan kita bahwa sastra dapat bergerak ke sana kemari, berubah-ubah unsur-unsurnya agar bisa sesuai dengan wahananya yang baru. Ini menurut Damono. Di Indonesia kita dikenal dengan yang namanya musikalisasi puisi, yaitu usaha untuk mengubah puisi menjadi musik. Tak hanya musikalisasi puisi, tapi cerpen juga bisa dialih wahanakan ke dalam naskah drama. Cerpen merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa yang bersifat fiktif, yaitu menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik yang terdapat, penyelesaian atau resolusi dari masalah yang dihadapi. Unsur intrinsik dalam cerpen seperti tema, alur, setting, tokoh penokohan, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan naskah drama atau drama adalah dari para tokoh-tokohnya. Sebuah pertunjukan drama mengandung unsur-unsurnya tertentu seperti tema, alur, tokoh, latar, dan amanat. Nah, proses ahli wahananya yaitu saya membaca keseluruhan cerita lalu menganalisis unsur intrinsiknya. Setelah itu saya membuat dialog untuk percakapan seperti naskah drama dan menambahkan latar yang cocok untuk naskah drama tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik naskah drama Rembulan di Mata Ibu yang dialihwanakan dari cerpen. Yang pertama itu saya menambahkan beberapa unsur seperti dialog, tokoh, dan latar. Kenapa saya menambahkan tersebut? Supaya ceritanya itu lebih bisa dipahami oleh pembaca. Yang pertama yaitu tema. Tema naskah drama dari Rembulan di Mata Ibu adalah kasih sayang seorang ibu, karena cerita ini menceritakan tentang seorang ibu yang mendidik anaknya dengan keras, yaitu dia adalah anak seorang ibu tersebut. Dia melewati hidupnya dengan penuh ketegaran dan mempunyai prinsip dalam hidup, sehingga ibunya berhasil mendidik dia dengan penuh ketegasan. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur dalam naskah drama Rembulan di Mata Ibu menggunakan alur campuran. Penulis menceritakan cerita ini menggunakan alur campuran, yaitu menceritakan kejadian secara di masa lalu, yaitu banyak menceritakan kehidupan dia di masa lalu. Pada bagian awal dia mendapatkan telegram atau surat dari mbaknya yang mengabarkan bahwa ibunya sakit. Dia bimbang antara dia pulang atau tidak, tapi dia ingin pulang dan ingin melihat ibunya, tapi dia juga tidak mau. Ketika dia pulang, dia selalu bertengkar dengan ibunya. Akhirnya ada Laili, sahabat dia, yang menyarankan dia untuk pulang dan melihat ibunya serta mbak-mbaknya karena dia sudah 5 tahun tidak pulang. Setelah itu dia akhirnya pulang, dan penyelesaian dari alur ini
ketika dia bertemu dengan ibunya, ibunya berbicara bahwa ibunya sangat menyayangi dia. Dia sudah memikirkan biaya pernikahan dia, padahal dia sendiri sudah bilang bahwa dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dari hasil menulis. Dari sini dia menyadari bahwa ibunya sangat menyayangi dia sampai memikirkan sejauh itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan. Terdapat tokoh tambahan dalam naskah drama ini, yaitu tokoh Naila. Naila itu saya tambahkan sebagai teman dia semasa dia masih hidup di kampung. Yang pertama, tokohnya itu ada dia. Dia memiliki sifat sabar, memiliki semangat yang besar dalam menggapai keinginannya, gemar membaca dan suka bersosialisasi dengan teman. Yang kedua yaitu tokoh ibu, memiliki sifat yang puas, keras dalam mendidik anaknya dan penyayang. Dari sikapnya yang keras tersebut, ibunya mampu membuat dia menjadi manusia atau bisa menjalani hidup dengan penuh ketegaran. Yang selanjutnya ada tokoh Laili. Laili itu merupakan sahabat dia. Sahabat dia semasa dia menempuh pendidikan di kota. Laili itu memiliki sifat yang baik, sabar, dan perhatian terhadap teman. Yang keempat yaitu tokoh Mbak Sri, merupakan kakak pertama dia, memiliki sifat baik, suka menasehati dan bijak. Selanjutnya yaitu tokoh Mbak Ningsih, merupakan kakak kedua dia, memiliki sifat yang baik dan bijaksana, perhatian terhadap dia. Yang selanjutnya yaitu Mbak Rahayu, merupakan kakak ketiga dia, memiliki sifat yang baik pula terhadap dia, sayang kepada dia. Dan tokoh terakhir yaitu tokoh tambahan yaitu Naila. Naila ini adalah teman baik dia semasa dia tinggal di desa bersama ibu dan kakak-kakaknya atau bersama ibu dan mbak-mbaknya. Selanjutnya ada latar. Di sini saya menambahkan latar Posondra, yaitu untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa dia sudah sampai di rumahnya. Jadi dia berdiam di pos ronda lalu melihat rumahnya dari kejauhan karena dia ragu-ragu untuk masuk atau tidak. Latar di sini ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Latar tempat yaitu kosan, pos ronda, rumah, kamar, beranda di depan rumah. Latar waktu malam hari dan senja. Latar suasana bahagia, sedih, dan tegang. Bahasa selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam naskah yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang saya gunakan yaitu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga dimengerti dan menarik untuk dibaca. Yang selanjutnya yaitu dialog. Dialog dalam naskah drama ini menggunakan percakapan antara tokohnya, seperti percakapan tokoh dia dan ibu. Dalam naskah drama ini saya menambah beberapa percakapan dia, ibu, Laili, dan percakapan dengan Naila atau tokoh tambahan yang saya masukkan ke dalam naskah. Lalu selanjutnya yaitu konflik. Konflik yang terjadi dalam naskah ini antara tokoh ibu dan dia, dimana ketika dia ingin melanjutkan pendidikan ke kota, ibunya melarang, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati ibunya. Setelah itu dia pergi tanpa pamit ke ibunya, dia hanya pamit kepada ketiga mbaknya saja. Penyelesaian konflik yaitu ketika dia pulang dan di situ ibunya berkata bahwa ibunya itu sangat menyayangi dia. Ibunya mendidik dia dengan begitu keras agar dia mampu menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi hidup seperti rembulan merah jambu. Itu yang ibunya inginkan kepada anak terakhirnya, yaitu dia. Amanat yang bisa diambil dari naskah drama ini, sebagai seorang anak kita harus menghormati ibu dan menyayanginya, menjadi anak yang selalu patuh terhadap orang tua, sikap orang tua yang keras kepada kita untuk masa depan kita nantinya. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang kasar sehingga menyakiti perasaan orang tua yang sudah membesarkan dari kecil hingga dewasa. Semangat dalam menjalani hidup. Alasan saya memilih cerpen ini untuk dialihwahanakan ke dalam naskah drama. Pertama, ketika saya membaca cerpen ini menggunakan alur campuran. Di sini menggambarkan dia yang sedang membaca surat dari dari kakaknya dan menyuruhnya pulang. Dan di situ dia menceritakan bahwa ibunya tidak mencintainya, tidak menyayanginya sebagai seorang anak. Di sini saya tertarik dengan alurnya yang begitu apik sehingga saya memilih cerpen ini untuk dialihwahanakan. Ternyata ketika saya membaca sampai keseluruhan, ibunya sangat menyayangi dia. Tanpa dia sadari, ibunya mendidik dia dengan penuh ketegasan dan keras agar dia menjadi perempuan atau bisa hidup dengan punya prinsip dan karakter seperti rembulan merah jambu. Jadi saya memilih cerpen ini untuk saya alihwahanakan ke dalam naskah drama. Ceritanya yang begitu apik menarik perhatian saya sehingga saya memilih cerpen ini.
Itu alasan saya kenapa memilih cerpen ini untuk dialihwanakan ke dalam naskah drama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.